Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnan Rosyid. Saya dari kelas 12 B dengan 3.038. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Informasi. Pada kali ini akan menjelaskan terkait motor induksi, start delta, dan simulasi pada Kadesimum. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Um, Yang pertama ada apa sih itu motor induksi? Motor induksi atau sering dikenal juga sebagai motor listrik tiga fasa adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik arus bolak-balik atau AC yang tiga fasa menjadi energi mekanik berupa putaran. Nah, motor ini banyak digunakan di industri karena memiliki efisiensi tinggi, torsi besar, dan serta lebih andal dibandingkan motor satu fasa. Nah, kita udah tahu tadi apa itu motor induksi. Selanjutnya kita akan mengenal konsep dasar dari motor induksi ini sendiri. Nah, motor induksi ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, di mana ketika arus AC yang mengalir pada stator itu akan terbentuk medan magnet yang berputar. Nah, medan ini memotong konduktor pada rotor dan menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL. Nah, induksi yang dihasilkan pada arus rotor ini akan memberikan interaksi medan magnet antara stator dan arus rotor akan menghasilkan torsi yang memutar rotor. Ya, selanjutnya, nah kita akan mengenal bagian-bagian penting yang ada pada motor induksi. Ada 5 bagian penting dan ada masih banyak bagian-bagian lainnya. Nah, saya akan membahas 5 saja yang bagian yang termasuk penting. Yang pertama ada stator. Nah, stator ini adalah bagian yang diam. Nah, dia ini terdiri dari kumparan tiga fasa yang diberi suplai listrik AC. Yang kedua ada rotor. Nah, rotor ini adalah bagian yang berputar terhubung ke poros untuk menggerakkan beban. Yang ketiga ada celah udara atau air gap. Nah, fungsinya ini adalah untuk memberikan adalah ruang kecil yang ada di antara stator dan rotor dan tempat terjadinya interaksi dari medan magnet itu. Selanjutnya yang keempat ada rangka atau frame. Nah, ini fungsinya itu untuk melindung motor sekaligus untuk jadi dudukannya. Selanjutnya yang kelima ada winding atau lilitan. Nah, lilitan ini itu adalah lilitan yang eh, terbuat dari tembaga Pak yang ada di kerangka stator. Oke, nah ini gambarnya agak kurang jelas. Ini bagian-bagian lainnya ada fan cover, cooling fan, end bell, wiring box, ini lifting eye, nameplate, stator coil, bearing seal, ball bearing, squirrel cage, dan cast iron. Nah, oke, kita udah tahu tadi sedikit eh, bagian-bagian penting yang ada pada motor induksi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara kerja dari motor induksi itu. Yang pertama, sumber listrik tiga fasa akan masuk ke dalam kumparan stator. Selanjutnya, arus yang masuk tadi eh, akan menghasilkan medan magnet yang berputar atau terjadi namanya rotating magnetic field. Nah, selanjutnya dari medan magnet yang dihasilkan ini akan memotong rotor sehingga timbul arus induksi pada rotor. Nah, ini terjadi apa namanya sesuai dengan prinsip dari hukum Faraday. Yang selanjutnya setelah itu interaksi dari medan magnet stator dengan arus rotor menghasilkan gaya Lorentz. Nah, di mana gaya Lorentz ini dia membuat rotor berputar mengikuti arah dari medannya itu. Dan putaran rotor ini diteruskan ke poros motor untuk menggerakkan mesin atau beban. Seperti itu. Dan ini adalah gambarnya. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis motor induksi tiga fasa. Ada dua, itu motor induksi dan motor sinkron. Nah, motor induksi ini adalah motor asinkronus. Nah, di mana paling banyak digunakan sederhana, kuat, dan murah. Nah, contohnya itu ada rotor sangkar atau squirrel cage dan rotor lilit atau wound rotor. Nah, ini yang paling sering dipakai. Hmm. Nah, selanjutnya di yang kedua ini ada jenis yang kedua yaitu motor sinkron. Nah, di mana rotor yang berputar ini dengan kecepatan yang sama dengan magnet statornya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah motor induksi, ini squirrel cage, dan ini gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita udah mengenali motor induksi dan bagian-bagiannya maupun cara kerjanya. Sekarang kita akan eh,
mengetahui, bagaimana kenapa kita menggunakan rangkaian start delta dibandingkan dol starter. Di praktikum sebelumnya kita menggunakan rangkaian dol starter, kenapa saat ini, kita menggunakan rangkaian start delta. Alasannya dikarenakan, start delta ini dibandingkan dengan rangkaian sebelumnya itu dol starter, itu dari dol starter itu langsung hubungkan motor ke tegangan penuh. Nah, makanya arus startnya itu sangat tinggi, di mana nilainya itu bisa 5 sampai 7 kali arus dari nominalnya. Terus sedangkan start delta, starternya itu menurunkan arus serta start hingga sekitar sepertiga arus nominal, karena motor awalnya disambungkan dalam konfigurasi start, atau seperti yang huruf Y ini. Nah, lalu setelah beberapa detik dialihkan ke delta, jadi seperti ini. Oke. Nah, di mana nanti dengan adanya hal itu, hasilnya akan mengurangi hentakan arus listrik, sehingga mengurangi torsi kejut pada poros motor. Nah, sehingga lebih aman untuk jaringan listrik dan peralatan. Oke, next kita akan membahas tentang alur rangkaian daya dan kontrol. Nah, alur yang pertama ada rangkaian daya. Nah, rangkaian daya ini adalah ada dua, yaitu motor pertama kali disambungkan start. Nah, jadi tegangan fasa lebih kecil, arus start rendah. Setelah waktu tertentu, sambungan berubah ke delta, motor bekerja pada daya penuh. Sedangkan yang kedua ini ada rangkaian kontrol. Nah, di mana rangkaian ini akan menggunakan kontaktor utama, kontaktor start, kontaktor delta, serta timer. Nah, di mana timer ini adalah mengatur perpindahan otomatis dari mode start ke delta setelah motor mencapai kecepatan tertentu. Oke, mungkin sedikit aja penjelasan dari saya. Langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, di sini kita menggunakan Getsimu. Ini ya aplikasinya. Oke, kita bukan terlebih dahulu. Ke sini. Oke. Terus kita download tab ya. Kita ke sini. Sudah. Ini kita tambahkan juga. Ini namanya data switching. Kita tambahkan di sini. Setelah itu, kita perlu menambahkan ini isinya. Setelah itu kita perlu menambahkan setelah itu kita tambahkan terus kita pilih tripas untuk scroll dulu, taruh di bawahnya. Sebenarnya kita menghadapkan terlebih dahulu sejajar. Saja terus kita geser dulu terus ke sini. Oke, mungkin kita naikkan aja sebenarnya nanti lebih kecil. Makanya kita pendek dulu. Ini seperti ini. Misalnya, selanjutnya kita ke sini. Setelah itu kita tambahkan ini tentang satu ini lagi. Kita taruh di sebelahnya juga sebelah sini. Selanjutnya
ke kanan, kita tambahkan lagi beberapa martabak lagi yang sama, di sini juga. Setelah itu kita ubah namanya di sini, Indonesia kita hilangkan jadi kamu. Oke, terus yang sini kita ubah menjadi KD. Terus yang pinggir ini kita ubah menjadi gas. Selanjutnya kita wiring mengarah ini bagian ini dan tarik ke sampai sini cukup. Oke, selanjutnya kita sambungkan semuanya. Sambung. Oke, sini, ke sini, kemudian bawah kita ke sudah cukup. Kita cari ke sebelah sini. Sudah kita tarik dulu dari atas. Kita tarik dulu dari atas ini ke bawah. Ini kita sambungkan. Lalu yang di sini juga sama, kita hubungkan dengan yang sebelah kiri. Ya, sudah. Kemudian kita tambahkan kabel yang satunya lagi menggunakan kabel yang warna biru. Kita samakan saja yang sebelah kirinya. Terus terus yang bawah ini kita sambungkan juga dengan yang sebelahnya. Kita sudah terlebih dahulu. Kita lari ke sebelah sana. Atas, atas, kita sambungkan dengan yang sini, sebelah sini. Oke, terus yang ini kita hapus. Kabel dari lagi kita lanjut suhu ini juga sama.
Di sini um, selanjutnya kita menggunakan kabel ini yang tinggi dulu. Di sini kita terus ini kita terus sebelum sebelum ya seperti ini kan ada titiknya mungkin saya dari penjelasan ini nanti jadi kayak nggak boleh ngepas untuk solusinya solusinya ya sudah selanjutnya kita akan menggabungkan ketiga ini ke sebelah sini ya. Seperti tadi juga untuk fabelnya kita menggunakan ini terlebih dahulu. Kita taruh ke yang paling ujung ke sebelah sini yang merah biru kita letak ke atas sedikit ya kita juga kita tarik ke sebelah sana dan yang terakhir itu kita pakai tarik ke sedikit sini kita tarik ke sebelah sudah selanjutnya selanjutnya kita perlu menambahkan kabel netral sini dan tambahkan ground terus kita perlu menambahkan kabel protection wire di mana ini akan kita letakkan pada ini titik ya di sini kita ke paling atas sini terus kita harus buat juga garis ke yang kanannya untuk semua seperti ini satu oke sudah
tambahkan ini titik agar dia terhubung. Sudah, selanjutnya kita perlu menggunakan kabel yang bahan merah ini. Lepas, lepas, selanjutnya kita keluarkan di ini. Sudah. Selanjutnya kita perlu menambahkan yang sama seperti ini. Kemudian bisa kita lagi kita taruh di sebelah sini. Kita perlu yang dua saja, berarti akan klik yang kita hapus. Hapuskan satunya. Terus kita perlu yang di sini. Terus ini. Selanjutnya maksudnya gini deh, saya sebelum delete. Selanjutnya terus juga sebelum kita harus atur terlebih dahulu ke kanan atas kemarin sudah kita ke bawah lalu ini ke sini kalian terlebih dahulu sampai 12 kemudian tidak harus. Oke, di sini itu ada push button sama NC button. Nah, push button ini yang 13 dan 14, sedangkan NC button ini yang 11 12. Oke. Selanjutnya kita perlu menambahkan NC kontak, di mana itu letaknya ada di sebelah sini. Kita tiga dulu. Di sebelah sini. Nih. Oke. Masih saja. Sana. Masih ini. Berarti yang kembali ini. Ya, kita buat sejajar sama terus kita file controller relay. Oke, sudah.
perlu sebanyak 4 ternyata, kemudian 3, dan kita juga perlu connection. Ini kita perlu 2 lagi, kita tambahkan. Terus juga kita perlu connection timer, kita tambahkan juga. Kita perlu satu saja. Oke, sebelumnya kita harus bisa terlebih dulu ini. Oke, misalnya bisa ini. Kita perlu ini. Masih terus masih banyak dulu. Posisi ini. Terus kita perlu menambahkan si kontak ini, kita validasinya. Kita geser biar ada jaraknya. Terus langsung ini geser ke sebelah kanan. Oke, mau ternyata harus dipakai yang satunya benar dan yang ini ternyata bukan. Terus perlu yang namanya ini maupun kontak untuk satu dimensi. Sudah, kita langsung menyambungkan terlebih dahulu. Sebenarnya kita perlu menyambungkan lalu kita pakai lagi satu sama satu, terus satu sama lalu sama lagi kedua, sambungkan. Di sini kita luruskan terlebih dahulu dari rapi. Terus ini kita buat tadi di sini, lalu di sini juga kita sambungkan ke sebelah sini. Terus dari titik ini ke atas, tarik ke sini cukup, sambungkan ke titik yang sebelah sini.
Ya, sudah. Terus kita sambungkan semuanya. Sambungkan lebih dulu. Sudah. Kita tarik tarik dari sini ke kanan dulu. Terus kita sambungkan bersambungnya. Ya, sudah ya, kita sambungkan dulu untuk cukup. Kita ubah namanya terlebih dahulu. Kita tarik ini terlebih dahulu dari sini. Tarik ke sebelah ini. Ini sudah. Mungkin kita mengganti namanya terlebih dahulu ya. Di sini ada yang Q ini kita ubah jadi CB1. Oke, dan yang ini kita ubah jadi MS. Terus sampai terus ini kita menjadi naik. Kita ubah di stop, bawahnya stop. Stop. Kemudian misalnya kemudian di konten terus ini kemudian di konten kandung terus kemudian misalnya kita seperti terus ini kemudian kemudian dulu ke meter itu lebih atas terus udah
urgensinya, kita bisa menggunakan ini urgensinya, kita menjadi ini dan jadi urgensi. Oke, itu. Oke, sekarang kita coba untuk mungkin dari sini dulu, coba bukan, maksudnya, udah, kita fungsinya, nyalakan, kita start, dan sudah menyala, sudah mulai, di sini, ini untuk rangkaiannya dari start itu udah berubah ya menjadi rangkaian delta. Terus mungkin kita akan ubah lagi, jadi struktur terlebih dahulu, kita ubah dari timer di sini menjadi 3 detik. Oke, sudah. Nah, coba untuk running. Oke, kita nyalakan. Terus kita start. Harus langsung dulu. Membangun. Oke, nah, sini udah berubah ya. Tadi kan TI satunya ini yang nasional dan ini sudah menjadi delta. Oke, harus tutup lagi. Selanjutnya kita tambahkan LED ya. Coba terlebih dulu di sini LED-nya kita taruh di sebelah sini ada 3 ya. Sudah diarin dulu. Oke, kita naik. Yang tengah ini kita beri nama trip yang ini on. Dan ini oke. Terus kita sambungkan menggunakan kabel untuk pakai kabel ini ya, sesuai rel. Ini kita tambahkan ke sebelah sini. Dan untuk yang bawahnya itu kita masukin sini. Nah, ini. Terus yang atas ini kabel ini kita sambungkan ke yang bawah sini. Kita hapus dulu. Sambungkan. Terus yang ini kita tes
sebelum sampai selesai. Oke. Sebenarnya terus jadi sudah kita ubah dulu nilai ID-nya di sini kita beri dendam, kita trip itu kuning. Oke, sudah. Nah, kita coba ya sekarang, kita running, kita running, dan seperti ini. Nah, dikarenakan kita belum start, maka LED on off ini akan menyala karena rangkaian ini belum kita start dan ketika kita pencet start LED-nya maka akan on. Oke, terus kita di sini kita melihat ternyata ini belum saya ganti namanya. Maaf sebentar. Perawatan kita ganti menjadi CE. Kita coba lagi. Nyalakan bawah dulu. Sudah, terus kita pindah start. Oke, kita tunggu dulu. Dikarenakan tadi kan settingannya 3 detik. Jadi kita tunggu dulu. Nah, ini sudah nyala. Lalu untuk kita pencet yang ini. Masih ada error yang datang. Sepertinya ini bukan sepertinya saya belum memberikan nama yang pas. Kita ubah dulu menjadi MCB. MCB. Oke. Terus yang ini itu GE. Sebenarnya ada sedikit problem. Nah, di sini ada kita samakan dulu ini yang sebelah sana itu kan. Nah, di sini oke, kita coba lagi. Kita nyalakan MCB, terus CB ini ada masih off. Terus kita start, bentar dulu. Nah, ini sudah langsung on. Terus apabila kita pencet yang ini, maka dia akan mati. Ya, sudah bisa. Kan untuk yang ini kabelnya sepertinya belum ada. Ternyata untuk kabel yang trip ini masih belum kalau yang off ini masih belum lintas. Coba terlebih dahulu. Dan ini seharusnya itu nyambung ya.
Mungkin kita hapus dulu ini videonya. Misalkan kita coba foldernya, kita turunkan lagi ini, kasih sini, tes, oke, sini, terus kita hapus dulu yang ini juga sama, hapus, terus kabel itu di sini, terus kita tarik dulu. Oke, kita coba untuk running lagi ya. Harusnya tidak ada lagi. Tunggu dulu. Kita pindahkan. Sudah bang, kita sudah baru sembuhkan. Kita coba start. Oke, dari tadi ketika belum di start, panel ini telah menyala, kita bisa start, menyala, lalu ini kita pencet, tanpa tripnya ini akan menyala menjadi orange. Mungkin untuk praktikum kedua kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.